Jemaat Tuhan, ibadah kita pada hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara semua, kiranya Tuhanlah yang senantiasa menyertai. Amin. Mari kita bernyanyi dari KJ 410, bait 1 dan 2, Tenanglah Kini Hatiku. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami datang menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami mohon pertolongan dari Tuhan untuk firman yang akan kami baca bersama. Tuhan kiranya memberikan hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat dibekali dengan firman yang akan kami dengar pada hari ini. Kami berdoa dan mohon doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini diambilkan dari Kitab Bilangan pasal 13, ayat 25 sampai ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami,
Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih ketika kita mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kisah tentang 12 pengintai. Mungkin Anda sudah pernah mendengarkan kisah ini. Tetapi setiap kisah di dalam firman Tuhan, ketika kita merenung dan merenung ulang, pasti ada banyak hal yang baru yang kita temui. Karena firman itu tetap, tetapi keadaan kita yang berubah. Dulu belum ada pandemik. Sekarang ada di sekitar kita, mengancam kehidupan kita. Dulu kita nggak perlu dalam proses belajar mengajar dengan online. Sekarang harus dengan online. Artinya, pada saat ini pula kita melihat apa yang Anda dan saya harapkan untuk masa yang akan datang. Ada satu ungkapan kalimat yang sangat menarik. Waktu itu saya ada di jalan dan saya menemukan kalimat ini. Dikatakan demikian, "I don't know what the future holds, but I know who hold the future." Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan saya. Tapi saya tahu siapa yang memegang masa depan saya. Saudara-saudara, tahukah Anda istilah kata agnostik? Saya mendengarkan istilah atau kata ini 2 kali diungkapkan oleh siswa. Yang pertama ketika itu pada saat retreat. Ketika saya menjelaskan tentang firman Tuhan, tiba-tiba dia berdiri dan mengatakan, "Pak, saya minta maaf. Karena saya ini agnostik. Bapak dari tadi bicara dan saya nggak percaya karena nggak ada bukti dari apa yang Bapak katakan." Lalu saya mengatakan, "Baik, nanti kita diskusikan." Lalu yang kedua, ini berkaitan dengan seorang alumnus dari Tirta Marta. Tiba-tiba dia bertelepon dengan saya dan kemudian bertanya tentang permasalahan yang sedang dia hadapi dalam kehidupannya. Namun kemudian dia mengatakan, "Pak, minta maaf Pak, saya bukan menentang agama, tapi saya termasuk orang yang agnostik." Maksudnya, ya saya sih tidak melarang orang beragama, saya masih mengantar orang tua saya juga ke gereja dan lain sebagainya. Tapi bagi saya, ketika agama itu tidak bisa membuktikan apa-apa, tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu memang ada, saya kok masih nggak bisa percaya. Saudara, mungkin di antara kita juga ada yang agnostik walaupun tidak mengatakannya. Ya, percaya kalau ada bukti. Saudara,
Saya mau tanya kepada kita semua, kalau sekarang kita ada penularan pandemi COVID-19, yang pada hari ini ketika saya berkhotbah ini, sekarang malah pada puncaknya menular pada banyak orang. Apakah kita bisa mengatakan karena saya tidak melihat COVID tersebut, saya nggak melihat virus tersebut, virus itu nggak ada? Apakah bisa kita katakan kalau secara kasat mata saya tidak melihatnya, itu berarti nggak ada? Tapi kenyataannya, orang mengatakan nggak ada. Karena apa? Ya, ada banyak orang sekarang seperti nggak peduli. Setelah 3 bulan ya atau beberapa minggu ada di rumah, akhirnya sekarang Anda bisa lihat keluar. Kalau kita lihat dari statistik pandemik ini masih terus meningkat ke atas. Tetapi orang-orang sudah mulai nggak percaya karena nggak melihat. Mereka nggak peduli dengan kenyataan bahwa ternyata semakin banyak orang yang terkena dengan penyakit ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 bukan tidak ada. Dia ada. Buktinya apa? Buktinya ada banyak orang yang tertular atau mengalami sakit penyakit. Bahkan ada orang-orang yang dikasihi meninggal dunia. Artinya itu ada, bukan? Nah, ketika kita memang tidak bisa melihat virus COVID-19, tidak berarti bahwa dia tidak ada. Tapi kita butuh, ya para ahli butuh satu alat untuk dapat melihat virus ini, yaitu dengan mikroskop. Demikian juga dengan percaya pada Tuhan. Ketika seseorang mengatakan bahwa saya agnostik, saya nggak percaya kalau nggak ada bukti. Apakah kalau Anda dan saya tidak melihat Tuhan dengan kasat mata, itu artinya saya nggak percaya dengan Dia? Buktinya, ada banyak orang yang kemudian juga bertobat dalam kehidupannya. Ada banyak orang yang juga berjumpa, mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Ada banyak orang juga yang mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Seperti COVID pandemik tadi. Ada pengalaman-pengalaman real. Saudara, memang sama seperti COVID tadi ya, virus tadi, tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi harus ada sarana, harus ada alat supaya orang bisa melihatnya. Demikian juga dengan iman. Kita nggak akan pernah bisa menikmati, menghayati, mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita nggak punya alat. Dan iman ini adalah alat untuk dapat memahami Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam kisah kita, yang bacaan kita pada hari ini, sangat menarik sekali untuk kita perhatikan. Di dalam perjalanan pengintaian, ini berkaitan dengan janji Tuhan, yaitu mereka akan mendiami tanah Kanaan. Akan tetapi, ketika 12 pengintai itu ditugaskan untuk mengintai keadaan di sana, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa, wow, di sana sangat subur, luar biasa sekali. Tetapi, ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, ada banyak kekuatan yang harus kita hadapi. Dan pastinya kita tidak akan pernah mampu untuk melakukannya. Pendapat ini dikatakan oleh 10 orang, berarti yang mayoritas. Nah, sementara yang 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, dia mengatakan yang sebaliknya. Memang ada tantangan, memang ada hambatan yang sangat besar yang harus kita hadapi. Orang-orangnya besar, kuat-kuat, dan lain sebagainya, penjagaannya luar biasa. Tetapi ingatlah, ada janji Tuhan. Berarti ketika kita mau melaksanakan misi Tuhan ini, kita percaya pada janji Tuhan itu, maka Tuhan akan memimpin. Maka Tuhan akan menyertai seperti tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Tuhan memimpin. Artinya, Tuhan ada di depan, Tuhan ada di belakang, di samping kiri, di samping kanan, bahkan di atas. Dia ada di semua
kehidupan kita ketika kita menyerahkan untuk dipimpin oleh Tuhan, ketika kita percaya akan janji Tuhan itu. Saudara, konflik di antara 12 orang ini berkaitan dengan masa depan. Apa yang akan terjadi pada masa depan? Yang 10 orang tadi melihat masa depan itu gelap. Yang 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, melihat masa depan itu sungguh sangat luar biasa. Nah, ini sungguh sangat menarik ya ketika kita belajar memahami kisah ini dengan baik. Bukankah juga kita tahu bahwa yang namanya masa depan itu adalah sesuatu yang misteri, sesuatu yang gelap, sesuatu yang kita tidak bisa memperkirakan apa yang bakal terjadi di situasi yang akan datang. Pernah nggak Anda mendengar kata terra incognito, memasuki satu daerah yang tidak dikenal? Dalam kehidupan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan besok, apa yang akan terjadi dengan semester depan ini, apa yang akan terjadi dengan tahun ajaran 2020-2021. Apa yang akan terjadi dengan pembelajaran secara online, kita nggak pernah tahu. Tapi apa yang ada dalam pikiran kita sekarang? Apakah kita ngikutin yang mayoritas yang mengatakan bahwa udah deh, forget it, kita sedang memasuki satu situasi yang berbeda dan situasi yang asing, situasi yang tidak menentukan, situasi yang membahayakan. Tapi yang satu lagi melihat, enggak. Ketika bersama dengan Tuhan, memegang janji Tuhan, maka kita yakin dan percaya the future, masa depan kita adalah sesuatu yang penuh dengan pengharapan. Para sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, sayangnya yang terjadi dalam kehidupan kita, pengennya kita seperti Kaleb dan Yosua yang percaya pada tuntunan dan pimpinan Tuhan, yang percaya akan janji Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya, seringkali kita seperti pengintai yang 10 orang itu. Saya tahu Tuhan menyertai, tapi saya juga tahu tantangannya yang kita hadapi ini fakta yang luar biasa berat. Dan oleh karena itu, udah kita nggak perlu ke sana. Percaya seperti agnostik tadi, seperti orang agnostik tadi kan, percaya, tapi saya perlu melihat dulu. Tetapi sebelum dia melihat, dia sudah nggak percaya. Apa yang akan terjadi dengan kita di tahun 2020-2021 yang akan datang? Di dalam tahun ajaran yang baru nanti. Hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan, berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Di depan kita memang gelap. Masa depan ini gelap. Tapi firman Tuhan katakan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah terang bagi kakiku. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kita mau berjalan di dalam kegelapan masa depan, maka kita akan terus terseok-seok dan tersandung-sandung. Tapi janji firman Tuhan mengatakan, ketika kita berpegang pada firman itu, firman ini akan menjadi terang yang menerangi memberikan cahaya dalam perjalanan hidup kita. Saya teringat pada Mother Teresa, seorang pelayan Tuhan yang luar biasa, pelayanannya di India. Dia mengatakan bahwa ketika Anda berada dalam kegelapan, jangan Anda menjadi takut, jangan Anda tergopoh-gopoh melakukan sesuatu, bisa saja tersandung dan kemudian jatuh. Tetapi yang penting, nyalakan terang itu, nyalakan lilin itu. Ini menarik, saudara. Ya, jadi setiap kali kita dalam kegelapan, nyalakan terang itu, yaitu firman Tuhan. Nyalakan api itu, yaitu Roh Allah yang dihadirkan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita akan memberikan persembahan dan silahkan persembahannya dimasukkan ke dalam amplop
dan amplop tersebut nantinya akan dibawa saat kita masuk di sekolah. Mari kita bernyanyi dari PKJ 147 bait 1 dan 2, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Karena aku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, dan jadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Allah. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, kami boleh menerima dan menikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Allah, bahwa setiap berkat yang kami terima di dalam kehidupan kami sehari-hari itu hanya berasal daripada-Mu saja. Bapa, kami pun saat ini telah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi menurut kerelaan hati kami. Kiranya juga Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan dan di dalam gereja-Mu. Ya Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bernyanyi, Tuhan Mengasihiku. Aku mau mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupku, belajar terus bertanggung jawab untuk kebaikanku sendiri. Itu semua ku lakukan karena Tuhan lebih dahulu mengasihiku, mengasihi diriku. Aku mau mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupku, menjadi berkat dimanapun, peduli sesama dan lingkunganku. Itu semua ku lakukan karena Tuhan lebih dahulu mengasihiku, mengasihi diriku. Itu semua ku lakukan karena Tuhan lebih dahulu mengasihiku, mengasihiku. Tuhan lebih dulu mengasihi diriku. Tuhan lebih dulu mengasihi diriku. Tuhan lebih dulu mengasihi diriku.
Jemaat Tuhan, firman Tuhan telah ditaburkan bagi kita semua. Biarlah firman ini berlaku dalam kehidupan kita. Dan jalankanlah firman ini. Berlakukanlah dalam kehidupan saudara. Dan sekarang, pergilah dan sambutlah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, perlindungan dan pertolongan dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah mengikuti ibadah ini dengan sangat baik. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Tumpal Tobing yang telah melayani kita pada hari ini. Terima kasih untuk pelayanan Bapak ya Pak. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Bapak serta keluarga Bapak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Devondra dari kelas 9 yang juga melayani bersama-sama dengan saya. Terima kasih Devondra, suaramu indah sekali. Tuhan memberkati pelayananmu ya Devondra. Dan saya mewakili guru-guru SMPK Tirta Marta BPK Penabur Pondok Indah mengucapkan semangat di awal tahun ajaran ini, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati.